Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Amelia Wardana dengan NIM 230306547171. Bayangkan jika makanan favorit Anda tidak pernah basi. Menarik bukan? Tapi di balik kenyamanan itu ada zat yang bekerja diam-diam untuk menjaga kesegarannya. Salah satunya adalah asam benzoat. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sih zat ini dapat bekerja dan apa dampaknya bagi tubuh? Mari kita telusuri lebih dalam yuk. Apa sih itu pengawet? Pengawet adalah zat atau bahan yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan bahan lainnya untuk memperlambat atau mencegah pembusukan akibat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, ragi, dan reaksi kimia seperti oksidasi. Penggunaan pengawet itu sangat penting dalam industri pangan karena memungkinkan produk bertahan lebih lama, menjaga kualitas, dan memudahkan distribusi. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan pengawet sintetis dapat menimbulkan kekhawatiran jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Klasifikasi pengawet sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengawet alami, contohnya seperti garam, gula, cuka, rempah-rempah, ataupun asam sitrat. Pengawet alami ini aman dikonsumsi jika dalam batas wajar, sehingga minim efek samping. Yang kedua ada pengawet sintetis, contohnya adalah asam benzoat, natrium nitrit, BHA atau butylate hydroxynisol, BHT atau butylate hydroxytoluenes. Mekanisme kerja, struktur, dan reaksi kimia dari asam benzoat. Asam benzoat atau C6H5COOH adalah senyawa organik yang termasuk dalam golongan asam karbosilat aromatik. Struktur kimianya terdiri dari cincin benzena atau C6H5 yang terikat pada gugus karbosilat atau COOH. Asam benzoat dapat mengalami esterifikasi dengan alkohol membentuk benzoat ester, mengalami dekarbosilasi menjadi benzena atau direduksi menjadi benzil alkohol. Selain itu, asam benzoat juga dapat bereaksi dengan basa kuat seperti natrium hidroksida atau NaOH membentuk natrium benzoat yang lebih larut dalam air dan digunakan dalam pengawet makanan. Mekanisme kerja asam benzoat sebagai pengawet itu didasarkan pada kemampuannya menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dalam lingkungan asam atau pH di bawah 5, asam benzoat berada dalam bentuk molekul tak terionisasi yang dapat menembus membran sel mikroba. Setelah berada di dalam sel, asam benzoat melepaskan ion hidrogen atau H+, yang menyebabkan penurunan pH intraseluler sehingga mengganggu keseimbangan osmotik dan menghambat aktivitas enzimatik sehingga pertumbuhan mikroba akan terhenti. Apa saja sih dampak positif dalam penggunaan pengawet? Yaitu yang pertama adalah memperpanjang umur simpan agar produk tetap segar dan tetaplah tahan lama. Yang kedua, menjaga ketersediaan produk sepanjang tahun termasuk produk tahunan. Yang ketiga, meningkatkan distribusi makanan ke wilayah yang lebih luas. Selanjutnya ada dampak negatif dalam penggunaan pengawet. Dampak negatif dalam penggunaan pengawet sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek sendiri seperti alergi dan iritasi pencernaan, reaksi hipersensitivitas misalnya asma akibat sulfit. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri yaitu pengawet sintetis seperti natrium nitrit dapat memicu pertumbuhan atau pembentukan senyawa karsinogenik yang beresiko menyebabkan kanker. Kemudian gangguan hormonal yang disebabkan oleh BHA atau BHT itu yang bersifat endokrin
disruptor. Dan yang terakhir adalah gangguan fungsi organ seperti hati dan ginjal. Untuk studi kasus dari penelitian terkini, yaitu penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan beberapa jenis pengawet dapat menyebabkan kerusakan sel dan DNA. Sebagai contoh adalah asam benzoat yang banyak digunakan dalam minuman ringan dapat berubah menjadi benzena atau zat yang berpotensi menyebabkan karsinogenik, terutama jika terpapar panas atau cahaya dalam waktu yang lama. Karena alasan tersebut, regulasi ketat telah diterapkan untuk membatasi kadar pengawet dalam produk pangan. Misalnya, asupan harian asam benzoat yang disarankan oleh WHO adalah tidak melebihi 5 mg per kilogram berat badan. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif pengawet sintetis, banyak produsen mulai beralih ke alternatif pengawet yang lebih aman dan ramah lingkungan. Beberapa pengawet alami seperti ekstrak tumbuhan yaitu rosemary dan kayu manis mulai digunakan sebagai pengganti bahan kimia sintetis. Selain itu, metode pengawetan fisik seperti pendinginan, pasteurisasi, dan iradiasi juga menjadi pilihan yang lebih aman tanpa menambahkan bahan kimia ke dalam makanan. Konsumen juga disarankan untuk memilih makanan segar atau yang diawetkan secara alami dan membatasi konsumsi produk olahan dengan pengawet sintetis. Kesimpulannya, pengawet memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan, tetapi penggunaannya juga perlu diawasi secara ketat. Meskipun membantu memperpanjang umur simpan dan mencegah pembusukan, beberapa pengawet sintetis dapat menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami jenis-jenis pengawet yang terkandung dalam makanan dan mematuhi batas aman yang telah ditetapkan oleh lembaga pengawas. Disarankan agar masyarakat mengurangi konsumsi makanan dengan pengawet sintetis dan memilih alternatif alami yang lebih aman bagi kesehatan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.